Yuk, balik lagi di Ngobrol Solid. Kali ini beda, jadi gue selalu beda sih setiap episode. Jadi gue ngobrol sama abang kandung gue. Nah, lo bisa lihat mukanya sama, mirip lah, mirip. Tapi secara muka sih tuan gue, cuma dia abang gue. Jadi canggung ya ini ya. Iya sempit kursinya mau gimana? Dunia terlalu sempit buat kita berdua. Iya. Nah, gue mau wawancara dia karena dia punya pengalaman menarik buat gue gitu. Jadi dia ini apa namanya profesi bukan profesi apa ya? Ya profesi sih, Kegiatan. kegiatan lah ya. Kegiatannya adalah sebagai relawan. Ya, relawan apa? Ya, kita kulik-kulik aja. Kal, Yuk. tadi kan udah di intro, lo itu relawan. Ya, Lo relawan apa sih? relawan dari sebuah yayasan ya. Yayasan apa nih? Kalau gue Lo gerak relawan di mana? relawan di yayasannya sebutin. Boleh, boleh. Yayasannya Bangun Kecerdasan Bangsa, gue di divisi pendidikan. Nah, divisi pendidikan itu ada operator lah istilahnya. Ada operator itu namanya Komunitas Rumah Belajar Kita. Mm-mm. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dari Dari tahun relawan berapa? di yayasan. Lu dari tahun berapa? Kalau di YBKB sih dari 2007-2008 lah, dari awal terbentuk, tapi bukan ininya ya, bukan dari awal banget gitu ya, tapi YBKB kan terbentuk 2007. Ya gue masuk di 2007-2008 lah gitu. 2007 2008 ya lumayan lah ya. Udah gua nggak bisa ngitung. Anak sastra Jawa. 13 tahun kali, 13 tahunan. Kenapa lu mutusin untuk apa namanya terjun sebagai relawan? Karena kan kalau bicara relawan ya rela. Rela ditawan ya, relawan rela ditawan. Relawan kan rela ya nggak ada apa namanya nggak ada penghasilan tetap apa sih macam. Kalau kenapa ya, ngalir aja sih sebenarnya kenapa jadi relawan gitu. Cuman awal mulanya gitu di tahun 2000 ya, tahun-tahun segitu tuh 2007-2008, waktu itu cuman bantuin doang jadi fundraiser gitu. Jadi ketika yayasannya ada event, terus gue bantu cari dananya lah, baru bantu cari sponsor gitu pada saat itu. Nah, habis dari relawan jadi fundraiser, akhirnya terlibat di event gitu, bantu-bantu jadi kru, jadi runner lah istilahnya gitu. Kuli. Bahasa keren di kuli itu runner. Jadi panitia, bagian keamanan ya gitu. Sesuai sama badannya sih. Bagian keamanan. Tapi muka lo kayak gue nih muka-muka keamanan sebenarnya. Badan gede, muka sangar ya kan. Nah, padahal hati Hello Kitty. Nah, padahal ya Rinto ya hatinya ya gitu. Ya gitu awal-awal kayak gitu di tahun 2008-an gitu. Ada yayasan bikin event, gue bantu-bantu. Nah, kenapa bisa bantu-bantu itu ya karena sebelumnya ada magang-magang di kerja lah. Jadi kru event di IO gitu. Nah, kebetulan ada koneksinya lah antara IO ini sama si yayasan gitu. Akhirnya bantu-bantu ke yayasan. Sampai Gitu awal mulanya. Sampai sekarang nih jadi relawan deh. Ya, sampai sekarang. Itu lu sekarang nih kan Covid ya. Ya. Covid, terus kegiatan relawan lu gimana? Kendala dong pasti. Ya kendala paling kan di ini kita nggak bisa kumpul ramean gitu, nggak bisa kumpul banyak-banyak. Ya paling disiasatinnya dengan jaga jarak gitu ya, pakai masker. Kita kagak pakai masker. Dalam rumah. Dalam rumah. Seharian nggak kemana-mana. Ya kayak gitu paling pola eventnya itu berdasarkan ya mengacu sama protokol yang ada gitu, protokol COVID. Nah, tadi kan lu sebut bahwa bidang lu itu adalah relawan di bidang pendidikan ya. Ya, Itu menariknya apa? Karena oke, pendidikan mungkin bisa dikatakan salah satu masalah lah ya di Indonesia, termasuk masalah lah karena masih katrok gitu kan. Ya walaupun pemerintah juga masih bebenah juga gitu. Itu geraknya gimana sih relawan pendidikan tuh? kalau di komunitas gua itu sih concernnya di ini ya, minat baca gitu, literasi. Jadi kita ambil bagian di situ gitu ya. Di RBK itu
kita konsumnya ke minat baca. Ya, kenapa sih ke minat baca? Mungkin udah pada tahu lah ya, minat baca Indonesia katanya rendah gitu ya. Tapi temuan lo gimana? Nah, tapi kalau misalnya di fakta di RBK gitu ya, kita kan apa ngebina ya tanda kutip ngebina anak-anak usia ya 5 sampai 15 tahunan lah rata-rata gitu. Nah, itu sebenarnya ketika diadakan survei mereka Internal. sih ya internal RBK gitu. Mereka secara minat ada gitu. Cuma aksesnya yang kurang gitu. Aksesnya berupa apa tuh? Aksesnya misalnya bukunya mereka nggak punya gitu. Terus juga sarananya juga nggak ada gitu. Sarana misalnya taman bacanya nggak ada gitu. Terus mereka mau baca juga kemana gitu. Di toko buku juga mereka jarang ada di situ karena memang tidak ada kebiasaan untuk ke situ gitu ya. Dari keluarganya tidak dibiasakan untuk baca buku. Kalau misalnya kita kan dulu kalau ke mall lah tanda kutip gitu ya. Waktu kecil ya. Itu suka ke Gramet gitu ya. Nah, Gak apa-apa ngomong Gramet ya. ya nggak apa-apa, bebas kali aja mau sponsor. Kita waktu kecil tuh memang seneng Gramet ya walaupun memang bacanya sebatas komik gitu kan baca. Ada komik yang nggak dibungkus kita baca di situ gitu kan. Nah, cuman nggak semua anak ini punya pengalaman yang sama gitu sama kita. Jadi sebetulnya secara minat mereka mau seneng gitu ya. Secara di survei itu ada surveinya supaya internal kita RBK di anak-anak minat kita sebenarnya mereka seneng baca, mau minat bacanya tinggi. Terus memang nggak ada sarananya, nggak ada aksesnya gitu, nggak ada bukunya gitu. Jadi sebetulnya lebih ke penyediaan apa sih bahasanya ya si pendukungnya itu yang nggak ada infrastruktur apa literasinya ya. Ya itu akhirnya menyebabkan anak-anak itu nggak kenal dengan membaca gitu ya, bukan nggak minat tapi nggak kenal gitu, nggak ada Iya sih. kebiasaan, tidak ada apa habitat membaca Habitat. environment, Ekosistem membaca gitu ya. membaca. Sistem membaca itu tidak ada di lingkungan mereka. Ya baca paling baca Seadanya buku pelajaran ya. buku pelajaran gitu. Nah itu dia, mereka tidak ada buku yang dibaca, di rumahnya juga rata-rata mereka hanya punya buku itu ya buku pelajaran gitu. Berarti selama ini mereka punya buku-buku pelajaran yang dalam tanda kutip dipaksa harus membaca itu doang gitu, atau gimana? Ya kalau di bahasanya dipaksa, ya terpaksa untuk karena adanya itu. ya karena adanya itu. Bahkan kalau pernah Asma Nadia bilang tuh dulu dia waktu kecil memang juga sama nggak punya buku bacaan, tapi mereka dia bacanya tuh ketika kalau kita ke pasar kan kadang kalau bawang terus juga apa cabe itu kan ada dibungkus koran tuh. Nah kalau Asma Nadia dulu bacanya itu gitu. Gue kalau diajak ke pasar gue nguruk-nguruk beras gue. Iya, nah tapi nggak semuanya juga, balik lagi anak-anak itu punya kebiasaan seperti itu gitu. Makanya kita niatnya gitu ya mau minimal mengenalkan lah mereka ke membaca gitu. Terus apa yang lo lakuin? Maksudnya lo dengan ini komunitas lo itu Ya. komunitas kan? Ya komunitas. Komunitas lo ini apa yang udah lo lakukan gitu? Ya kalau sejauh ini sih sosialisasinya ya, karena di setiap jadi RBK itu ada KBM-nya gitu. Kegiatan belajar mengajar. Gitu. Tapi non formal ya. Kita itu suka ya bicara tentang pentingnya sih membaca itu gitu. Terus juga ada lagi namanya gerakan Mari Membaca Buku atau disingkat tuh Gemari Bacaku. Itu juga ya itu adanya survei itu karena mau bikin acara ini gitu, mau bikin sebenarnya kampanye gerakan Mari Membaca Buku gitu ya. Nah, di situ kita kalau dari RBK-nya supportnya yang mengajak sama memberikan fasilitas gitu. Fasilitasnya taman baca, terus juga mensupport buku-buku, ya arahnya ke situ kalau dari RBK-nya. Nah tadi kan lu bilang taman baca ya. Jujur gue sampai sekarang gue kagak ngerti bedanya taman baca sama perpustakaan gue. Itu beda gimana? Kalau perpustakaan tuh, kalau secara simpelnya gitu ya, perpustakaan tuh lebih formal. Gitu. Kalau taman baca itu ya lebih kayak ya non formal ya, lebih namanya taman gimana sih gitu asalnya, kayak taman kanak-kanak gitu kan, sebenarnya bukan literally taman gitu ya, tapi arena untuk anak-anak berkumpul di situ melakukan aktivitas baca gitu.
Pengalaman baca di situ. Nah, lu kan badan lu gede nih. Lu megang anak-anak kecil gitu. Takut gak mau? Ada, jadi kalau gue memang jarang turun KBM ya, karena kasarannya back office-nya lah gitu. Di back office. Tapi kalaupun misalnya ketemu sama anak-anak ya tahu diri aja kita, jangan apa bahasanya, jangan nakutin bocah gitu. Tapi membantu juga gitu, membantunya tuh karena ada di lingkungan anak-anak gitu. Jadi akhirnya kan mau nggak mau gue juga harus bisa gimana ya supaya bersikap gitu ya, supaya jadi upgrade diri gue juga sebenarnya. Kalau sampai saat ini bisa nguasain anak kecil sejauh ini sih nggak selalu bisa ya. Cuman minimal tahu celahnya lah gitu untuk menangani anak-anak. Dan memang anak-anak di RBK juga udah terset kali ya gitu. Jadi lebih udah sopan gitu ya. Walaupun mungkin di belakang kita masih ada yang liar tanda kutip gitu. Tapi minimal ketika jadi di RBK mereka bisa bisa dihandle lah gitu. Nah, tadi kan lu udah nyebutin literasi, terus bocah-bocah. Kondisi di lapangan ketika lo nemuin kayak gitu, yang paling parah yang pernah lo tahu apa? Tentang apanya nih? Kondisi minat baca literasi anak-anaknya itu gimana? Ya sejauh ini sih kalau yang gue temuin ya, kalau anak-anak tuh sebenarnya seneng baca. Oh sebenarnya senang. Anak-anak tuh seneng baca. Mungkin kalau udah kita masuk ranahnya SMP, SMA tuh, baru mungkin agak berkurang karena aktivitas mereka juga udah banyak. Mungkin tanda kutip bisa banyak gangguan dari lingkungan sekitar ya. Tapi kalau anak-anak SD gitu ya, tadi usia kalau SD berarti 6 sampai 12 lah ya. Ya. Itu masih yang gue temuin di lapangan memang seneng baca itu, seneng gitu. Bahkan ada beberapa cerita gitu ya. Bukan cerita sih yang gue temuin sendiri gitu. Sampai jadi ada taman baca di Muara Gembong gitu ya. Kebetulan RBK juga ada itu bikin di situ. Nah, waktu awal-awal buka tuh antusiasmenya gede banget gitu. Ya mungkin karena suatu hal yang baru kali ya, suatu hal yang baru, mereka juga masih penasaran gitu ya. Tapi ada sampai satu titik anak-anak itu rebutan buku gitu. Rebutan buku tuh maksudnya, jadi kan di situ ada rak-rak buku nih. Jadi ada beberapa anak ngambil terus dipisahin bukunya. Kak, ini aku nanti buat aku ya, aku mau baca buku ini. Gitu. Nanti kalau aku kesini lagi aku mau baca ini, jangan dipindahin ya Kak gitu. Nah, posisinya sampai kayak begitu. Karena di Muara Gembong itu ya mungkin karena akses internetnya juga kurang kali ya gitu. Nah, akhirnya kayak gitu. Terus ya sampai sebenarnya makanya gue bilang kalau untuk usia SD itu sebenarnya anak-anak seneng baca gitu. Kenapa? Karena fasenya masih namanya orang baru bisa baca gimana sih kan gitu. Pasti apa aja kan seneng untuk dibaca gitu, mengeja gitu. Bahkan ada yang sempat malu gitu, dia nggak bisa baca gitu. Nah di situ kan peranan ya pengelola lah, ya gue ya maksudnya pengelola itu gimana bisa menghandle-nya gitu. Ya mungkin kalau dulu gue nggak berkecimpung di dunia anak-anak ini mah emosian kali kalau orang begitu. Cuma kesini-sininya lebih jadi lebih sabar, jadi bisa nauin gitu bahasanya gitu. Gua ini sih memang tadi yang sempat lo bilang bahwa anak-anak baca apa sih yang macam itu, menurut gue juga gue pengalaman sama anak gue sendiri kali. Pengalaman anak gue sendiri itu gue udah beliin buku buat dia itu dari umur setahun dia belum bisa baca, cuma lihat gambarnya segala macam. Dan umur 1,5 tahun 2 tahun kalau nggak 2 tahun tuh gue beli buku novel Winnie the Pooh. Novel Winnie the Pooh itu yang bacain setiap malam itu gantian, tapi lebih banyak bini gue sih. Jadi dia tahu, dia kadang kalau misalnya bawa buku itu, dan sekarang udah bisa baca kan, pelan-pelan gitu, masih belajar, udah TK kan. Ya itu dia selalu nyamperin, misalnya bacain gitu. Ya. Gitu. Dan memang dari keluarga sih soal baca. Kita berdua kan ngerasain ya, tadi kan udah sempat disebutin ya. Dari kecil ke Gramet mulu. Ya kan awal mulanya ngikut kan, ngikut ngelihat orang tua mau nyari buku gitu. Ya kita kan nggak seneng yang buku semua tulisan gitu. Ya atau ya gua gitu pada saat itu nggak suka. Akhirnya nyarinya yang segmennya anak-anak, ya cenderung ke art komik gitu. Nah balik lagi soal lu sebagai relawan ya. Nah relawan itu kan
yang tadi ya ada suka duka segala macam, itu hal yang general lah kalau gue tanyain, ya kan. Paling yang gue mau tanyain itu adalah ada nggak satu momen dalam hidup lu sebagai relawan nih? Lu relawan udah lumayan lama, dari 2000 berapa, dari 2008. Ya 2008-an, 2008 sekarang udah lama lah, udah 10 tahun lebih. Itu yang mengubah cara pandang lu, sudut pandang lu melihat sesuatu hal. Ya itu tadi, melihat ketika kita interaksi sama anak-anak gitu, Interaksi sama orang baru gitu. interaksi sama orang baru, jadi ngubah cara pandang gitu ya. Kasarannya kan kalau dulu kan mungkin egosentris gitu ya, egonya gede gitu. Cuman ketika melihat Masih muda, wajar. ngelihat ada orang-orang yang kayak gitu, ya harus bisa, lu bisa apa sih yang bisa lu kasih gitu bahasanya ke mereka gitu. Nah jangan sampai malah apa bahasanya ya, itu tuh nggak bersyukur gitu. Kasarannya tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya tanya momen apa gitu ya, tadi balik lagi ketika gua di kerelawanan itu, ya sebenarnya sih yang benar-benar ngubah gitu ya. Ya proses sih gitu, nggak ada yang benar-benar satu momen yang ngubah gitu, enggak, pembelajaran terus gitu. Nah ya kayak misalnya salah satu yang gue ambil gitu ya, keuntungannya, bukan keuntungan, manfaatnya gitu, ilmunya, ketika gue jadi relawan itu kan karena pada saat itu beberapa kali gue harus memberikan sambutan gitu ya. Jadi kan di situ kan harus membuat otak itu berpikir ya gitu. Bagaimana kita bisa selain speech-nya ya, gitu, bagaimana mengkondisikan audiens juga kan seperti itu. Nah termasuk di RBK juga, kalau misalnya kita tadi kaitan dengan ngobrol sama anak-anak kan, gimana sih kita buat ngambil atensi ya. Anak-anak itu kan butuh trik ya gitu, butuh ilmu, dan situ yang membuat ada sedikit perubahan, upgrading skill di gue nya gitu. Lebih sabar. Ya lebih sabar, terus bisa lebih bahasanya apa, terstruktur lah, terstruktur gitu. Jadi bahasanya kayak gitu. Tapi berhubungan dengan orang tua si anak juga nggak sih? Sejauh ini sih berhubungan, cuman nggak banyak ya. Karena mayoritas kan ada beberapa titik itu yang memang panti gitu ya. Jadi nggak, jadi ya komunikasi sama anak-anak apa, sama pengurus panti gitu. Rata-rata begitu. Nah, lu relawan. Nah, menurut lu sendiri nih, relawan yang baik tuh kayak gimana sih? Relawan yang baik. Relawan Idealnya ya, idealnya kalau seseorang nih, kali aja yang nonton video gua ada yang mau jadi relawan gitu, gimana kayak? Relawan yang baik itu sebenarnya harus bisa memaknai gitu setiap kegiatan gitu ya, setiap hidupnya dia dengan hati sih gitu. Jadi kasarannya harus punya hati gitu ya, harus bekerja dengan hati, walaupun kerelawanan itu bukan pekerjaan ya gitu. Iya. Harus bekerja dengan, ya harus menjadi relawan tuh ya harus punya apa sih, ketulusan hati gitu ya. Terus juga harus ikhlas gitu. Ya sabar juga sih pasti. Ya kenapa? Ya kalau misalnya ngomongin relawanan, kalau lu nya nggak ikhlas, nggak tulus, nanti action lu nggak akan maksimal gitu. Kalau menurut gue ya, ini subjektif ya. Subjektif gue, menurut gue kayak gitu. Nggak apa-apa subjektif. Jadi kayak misalnya ada suatu event gitu ya misalnya. Jadi kalau misalnya kitanya hanya sebatas apa sih, ngerjain tugas yang kita kerjain, ya ketika ada sesuatu yang miss di tempat lain kita nggak, itu bukan urusan gue, bukan job desk gue gitu. Tapi kalau misalnya kitanya tulus, ya kan kita nggak ngomongin individu, kita ngomongin tim. Kalau misalnya di divisi A jelek, ya pasti kan akan jelek juga gitu, ke semuanya gitu. Ya walaupun di divisi gue misalnya aman gitu. Ya intinya sih gitu. Dan kalau menurut gue tadi keikhlasan tadi gitu ya. Kalau ngomongin relawan itu kan sebenarnya tidak mencari kesejahteraan ya harusnya ya. Gitu ya. Tidak mencari kesejahteraan, tapi kalau bicara insentif atau reward lah, sebenarnya menurut gue sih wajar-wajar aja kalau si relawannya dapat reward, dapat gift lah gitu kasarannya. Menurut gue sih masih wajar gitu. Cuman memang kalau untuk mencari kesejahteraan ya nggak di kerelawanan kalau menurut gue gitu. Berarti kalau gue bisa simpulin ya,
relawan itu bukan bentuk tapi sifatnya. Hmm. Jadi siapapun bisa jadi relawan. Maksudnya Ya. bahkan orang yang profesional sekalipun bisa jadi relawan kan? Ya, justru malah kalau dia udah profesional harusnya lebih gampang jadi relawan gitu. Kenapa lu bilang? Karena dia udah punya basic keilmuan di dirinya dia gitu. Jadi kalau misalnya contoh gitu, yang paling gampang kan misalnya dokter gitu. Dokter itu gampang banget jadi relawan gitu. Digratisin pengobatan gue jadi kan gitu. Jadi relawan gitu. Bahasanya cuman pertanyaannya mau apa enggak gitu. Kalau dia nggak punya hati, dia nggak ikhlas, ya akan susah gitu. Mungkin gitu ya dia meriksa pasiennya ketika ada baksos yang bahasanya tadi pengobatan gratis mungkin nggak serius gitu atau membeda-bedakan mana yang komersial mana yang enggak. Ya contoh kasus gitu. Terus juga apa misal arsitek atau teknik sipil gitu ketika dia ngelihat oh ini bangunan sekolah Mau rubuh nih gitu. Ya minimal dia bisa ngitung kan ini biaya segini untuk bangun renovasi atau ngebangun sekolah ini segini gitu. Kan tinggal kalau udah tahu RAB-nya tinggal kita cari si donaturnya bahasanya gitu kan. Gitu. Ini menarik sih maksud gue. Di Indonesia sendiri kan kerelawanan udah banyak banget gitu. Ya. Dan gue lihat Ada juga tuh surveinya orang Indonesia paling dermawan. survei mana? Ada tuh gitu. Ya pas karena COVID ini gitu. Oh. Jadi ada survei ternyata yang paling dermawan itu justru orang-orang Indonesia. Gitu. Nah, lu kan di relawan pendidikan tuh, Bang. Gue mau tahu nih, apakah semuanya orang pendidikan? Enggak lah, ya gue juga kan bukan orang pendidikan gitu. Tapi memang basic ada ngajar, tapi ngajar karate Ngajak orang. gitu. Jadi ya beda lah gitu. Enggak semuanya basicnya pendidikan. Berarti lintas ya. Ya, Nah, berarti seseorang yang apapun backgroundnya dia bisa jadi relawan di bidang apapun. ya bisa. Nah, kalau lu ini kan sebagai yang kasaran udah senior lah. Asik, udah senior. Kalau buat mereka-mereka nih khususnya yang masih muda gitu, yang masih energik, masih ya tenaganya luar biasa gitu. Pesan-pesan apa atau saran apa buat mereka gitu dari lu kalau misalnya mereka mau jadi relawan? Ya selain tadi ya harus bisa kerja pakai hati gitu ya, terus harus ikhlas, sabar gitu. Karena medan yang dihadapi juga pastinya kan ya akan beda banget sama dunia dia gitu. Dunia si orang tadi gitu. Ya terus harus ini sih kalau gue gitu yang melihatnya ketika gue jadi relawan, menurut gue jadi relawan tuh asik ya gitu. Jadi kita tuh bisa tanda kutip memanusiakan manusia juga gitu. Terus juga dari ketemu orang baru gitu. Terus juga mengasah kita menghargai manusia lain gitu. Apa yang sering lu bilang empati. Empati gitu. Jadi kita tuh harus punya empati gitu ya, bukan hanya sekedar bersimpati gitu ya. Kalau misalnya sekedar simpati, kalau menurut gue ya bedanya nih subjektif gue gitu. Kalau empati itu ada actionnya gitu. Kenapa kenapa empati bisa menghasilkan action gitu? Karena kan empati itu kita memposisikan diri kita jadi dia gitu. Jadi kalau seandainya nih gue jadi si A nih, misalnya tadi kasus sekolah yang bobrok tidak layak lah gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngelihat si sekolah yang mau rubuh itu kan, kalau kita hanya kasihan aja kita hanya menghasihani si kondisi itu gitu. Tapi tidak berbuat apa-apa. Ya kalau kita berempati itu kan menurut gue ya harusnya kita mikir lagi nih gimana nih caranya supaya si sekolah ini ada perbaikan gitu. Nah contoh kasus misalnya tadi kalau gue jadi pengajar di situ gimana sih gitu. Gimana gue susahnya, gimana gue berjuangnya gitu. Nah kita harus bisa sebenarnya itu bakal terasa sendiri sih gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti juga kalau misalnya yang ada berkecimpung di dunia kerelawan juga pasti akan gitu. Jadi sensitif gitu ngelihat. Oh ini ada hal ini nih. Jadi apa yang bisa kita kerjain ya gitu untuk ya supaya memperbaiki keadaan itu. Ya simpel katanya kan gitu. Nah kalau kita udah punya rasa itu, ya gue rasa sih pasti akan ada perubahan di lingkungan minimal lingkungan lah ya. Minimal tadi ya kalau misalnya ada subjeknya di tempat itu pasti akan ada perubahan. Terus kalau buat kita pribadinya di diri kita juga ada rasa sensitifnya gitu. Jadi itu manfaatnya banyak lah ya.
Ya jadi misalnya kalau misalnya tanya pesannya apa ya tadi harus sabar, ikhlas, terus juga apa bekerja dengan tulus gitu ya, tulus hati gitu ya. Terus ya tadi empatinya ditinggiin. Kalau mungkin sekarang kita hanya sebatas simpati gitu ya, di kedepannya harus bisa empati gitu, harus ada actionnya gitu. Jadi jangan sampai kita cuman sekedar apa ya menjual rasa iba gitu ya. Jadi memang benar-benar harus nih ada kondisi begini, ya action apa yang harus gue lakuin gitu. Nah itu juga akhirnya ngebuat kita tuh nggak nyalahin kondisi gitu. Ya kita misalnya nih udah tahu ada sekolah rubuh, kita nyalahin orang gitu. Paling sering netizen nyalahin pemerintah. Ya, pemerintah gitu. Ini pemerintah gimana sih masih ada sekolah begini, atau misalnya ini gimana sih manajemen sekolahnya, gimana sih kepala daerahnya korupsi nih. Kan daripada lu begitu mendingan ya lu sumbang kek gitu bahasanya. Simpel katanya gitu ya. Mendingan lu sumbang gitu. Atau misalnya lu kita bisa ada kalau misalnya mau bikin gitu ya. Iya, Alfamart aja dong ambil donasi 200 perak juga jadi sekolahan gitu. Ya jejaringnya banyak gitu. Itu ya simpel katanya begitu. Jadi jangan sampai kita simpati aja gitu, kita ngeliatin orang, ngerasain doang sedihnya gitu, tapi kita nggak mau ngebantuin gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi bukan berarti gua setiap ada ngeliat itu langsung gua bantu, ya enggak juga gitu. Karena kita jadi relawan juga berdasarkan kapasitas kita gitu. Ya kalau misalnya kita sendiri nggak bisa, gimana? Ya kumpulin kekuatannya gitu. Urunan gitu bahasanya. Simpel katanya begitu. Jadi gitu ya kawan-kawan kalian. Jangan rada aneh pas nonton video ini, mukanya mau mirip. Jadi kalau lu pada memang tertarik mau jadi relawan ya itu, ingat tadi pesan lu, panggilan apa sih? Banyak panggilannya. Nggak di itu lu. Kak Eki. Ingat pesan-pesannya dari Kak Eki, penggantinya Kak Seto nanti. Enak dipanggil kakak, nggak pernah tua. Jadi kalau kalian nanti ada penasaran apa yang dilakukan atau memang ingin mengetahui lebih dalam tentang apa sih bagaimana jadi relawan segala macam berdasarkan pengalamannya Kak Eki. Jadi nanti bakal gue kasih di kolom deskripsi itu gue kasih medsos-medsosnya Kak Eki. Jadi bisa langsung DM segala macam dan stay safe, jangan sampai kalian kena COVID. Jadi sampai jumpa di ngobrol solid selanjutnya. Ciao.